Itu banyak banget. Apakah itu berangkasnya mungkin nih? Tuh kan. Berangkasnya uang itu uang asli nggak? Coba lihat. Tuh banyak banget kan. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur. Untuk menghibur ya. Untuk membuat kalian senang, mudah-mudahan kalian senang. Jadi kalau ada orang yang tertipu dengan hiburan, ya mohon maaf, mungkin Anda gagal paham, perlu ditempa lagi supaya paham. Tetapi selain daripada menghibur, saya juga akan mengajak kalian untuk bertadabur alam, untuk berdikir jalan. Dikir itu ingat, ingat itu eling, eling itu sadar. Perjalanan ini untuk meningkatkan level kesadaran kita bila orang-orang yang paham. Nah, gini teman-teman. Lihatlah pegunungan sana. Dan di salah satu titik di pegunungan itu ada gua. Gua yang katanya di situ tempatnya atau pusatnya Bang Gaib. Percaya nggak? Tenang dulu. Namanya masih gaib, itu sesuatu yang belum kita ketahui. Supaya menjadi kontras, tidak menjadi gaib lagi, yuk kita ketahui. Bukan cuma dilihat, tapi diketahui ilmunya. Bang Gaib itu apa sih? Lentur saja. Ini hanya film lur. Yuk. Ya iya, coba lihat nih. Kita lihat dulu dari sekelilingnya dulu nih. Apakah ini seperti bangunan apa seperti biasa-biasa saja? Kalau dilihat secara mata telanjang itu seperti biasa saja, tidak ada yang aneh, hanya sebuah batu yang bolong, seperti layaknya gua-gua yang lainnya. Tapi kita bisa melihat dari sudut-sudut yang lain. Jangan cuma melihat dari satu sudut pandang. Lihatlah dari berbagai sudut pandang, supaya kita tahu. Kalau kita hanya melihatnya dari satu sudut pandang, mungkin akan gagal paham lagi. Ya, baik, yuk pelan-pelan yuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja, makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk. Nih. Sepi kan? Apakah hari ini tutup gitu? Hari libur mungkin nih. Mungkin banknya tutup nih, tapi nggak ada security-nya. Ini senter saya udah redup nih. Tuh udah merah. Assalamualaikum. Punten. Coba dibuka mata fisiknya, mata hatinya, dan seluruh indera kita aktifkan di sini. Mudah-mudahan di sini betul-betul mendapatkan sebuah petunjuk, karena kita di dalam dimensi yang berbeda. Kalau kita dalam dimensi ini mungkin tidak melihat apa-apa, hanya melihat batu. Coba lihat di sana tuh, kayak aktivitas
Orang pada duduk-duduk tuh, liatin nggak? Kelihatan nggak di kamera? Nggak kelihatan? Berarti kita harus masuk lagi. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Tuh. Coba nih. Assalamualaikum. Di kamera kelihatan nggak? Punten. Mungkin harus tenang lagi nih. Assalamualaikum. Di kamera belum kelihatan ya? Baik. Mungkin kita harus melibatkan seluruh indera kita ya. Karena memang saya akui, ini pun masih samar-samar menurut saya, belum bisa masuk ke dimensi kita. Yuk, kita satukan dimensi. Yang kedua itu libatkan seluruh indera kita, indera penglihatan, pendengaran, perasaan untuk menyatu global di sini. Lihat ini. Assalamualaikum. Tuh. Kan? Coba sekarang di kamera kelihatan belum? Udah. Ada nggak? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini yang tadi bukan? Mirip ya? Oh, bukan. Dulu. Kita tenang dulu aja. Kita nanti untuk bertanya kepada beliau ini, apakah yang dimaksud dengan bang gaib ini dan maksudnya ini apa gitu. Punten Nyai, mohon maaf bila datang kami mengganggu panjenengan. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap. Iya. Nggih. Jadi kami mohon maaf bila angganggu kami di sini tidak sopan. Karena saya kepengen sinau, pengen yang suka weruh dalam gua ini, yang katanya di sini gudangnya uang atau bank gaib di sini gitu. Nggih. Iya. Nggih. Bukan, kami hanya ingin tahu saja maksudnya. Apakah benar yang ini bank gaib? Nggih. Baik. Siap. Katanya itu kita harus tenang dulu, dengarkan dulu supaya tidak gagal paham. Dan kendorkan seluruh piranti-piranti dalam diri kita, seluruh urat-uratnya, kendalikan nafasnya, supaya paham apa yang dimaksud oleh beliau nanti akan memberikan pitutur kepada kita. Baik. Baik Nyai, saya bisa mendengarkan. Nggih. Oh. Berarti selama ini saya salah dalam memandang atau beranggapan gitu Nyai. Luar biasa ini teman-teman. Selama ini kita salah program yang mengatakan bank gaib hanya dalam gua ini, tetapi ini hanya sebuah perumpamaan, sebuah wujud siloka. Ternyata bank gaib adalah bank semesta, dan bank semesta itu tersendiri milik kita semuanya, dan kita sudah mempunyai akunnya, mempunyai akun bank itu sendiri sebagai nasabahnya kita. Tetapi menurut beliau tadi, kira-kira aktif enggak akunnya, sering bertransaksi enggak. Nah gitu, nanti kita tanyakan lagi. Terus bagaimana cara transaksinya itu Nyai? Maaf. Nggih. Oh. Kita pernah menabung apa belum? Menabung di bank semesta, dan
bagaimana cara mencairkannya. Tadi disampaikan oleh Nyai ini, katanya itu ketika kita sering berbuat baik, ya, terus menghilangkan rasa tidak nyaman, itu sama halnya menabung, ya. Berbuat baik itu seperti menolong orang atau bersedekah atau apa saja yang penting membuat orang lain bahagia. Itu sama halnya menabung di bank semesta, bukan di dalam sini, ya. Dan ketika kita membutuhkan, itu pasti akan turun dananya, otomatis melalui cara Tuhan, ya. Tuhan mempunyai cara tersendiri, tetapi kita selama ini memaksa rezeki datang harus dari pekerjaan kita. Sementara Tuhan bisa memberikan rezeki dari berbagai sumber, entah itu dari mana saja. Tapi kita tutup sendiri. Nah, ini kan sebuah makna perumpamaan. Nah, kalau kita sering bertransaksi akan lancar. Pokoknya tidak pernah khawatir uang habis. Akan selalu dikocorkan juga dari Tuhan. Ini adalah sebuah makna perumpamaan. Jadi jangan heran ketika orang yang meskipun santai-santai saja, uangnya ngocor terus, uangnya dilalahnya mudah, ya. Tidak seperti kita yang memaksa harus kerja keras, tapi rezekinya susah. Ternyata rahasianya di sini, ya. Kita banyak berbuat baik, itu sama halnya menabung di bank semesta. Tidak pernah rasa khawatir, ya. Justru kata beliau tadi, kita harus memberikan ruang kosong, ruang suci dalam diri kita itu tenang, akan diisi oleh Tuhan dengan keajaiban-keajaiban yang selanjutnya. Itu rezeki tidak harus berwujud uang. Ini hanya sebuah perumpamaan. Rezeki itu berwujud kebahagiaan hidup, diberi keturunan, diberi keluarga sehat, semuanya sehat, itu namanya rezeki, ya. Tapi selama ini kita memasuk rezeki itu uang. Berarti yang dimaksud bank gaib itu bank semesta, di mana kalau kita akunnya aktif, bisa terus lancar rezekinya gitu. Jadi selama ini mungkin yang seret rezekinya itu akunnya tidak aktif karena tidak pernah beraktivitas di dalam bank itu. Nah, apakah harus ke gua ini untuk mengaktifkannya atau bagaimana, Nyai? Dalam kehidupan sehari-hari kita itu sama halnya mengaktifkan akun. Kita yang pelit, yang khawatiran tidak pernah aktif namanya akunnya, ya. Tapi orang-orang yang selalu bersyukur, orang-orang yang selalu senang bersedekah, sering memberikan kebahagiaan terhadap sesama, itu sama halnya menumpuk tabungan kita sendiri. Jadi jangan heran ketika nanti Tuhan memberikan rezeki, entah itu dari mana saja, itu sama halnya itu tabungan kita sendiri. Oh, baik, terima kasih. Ya, ini saya semakin paham nih, ya. Jadi ternyata yang dimaksud bank gaib itu adalah sebuah makna perumpamaan, makna sanepa, siloka, kiasan, bukan dalam gua ini, tetapi ini adalah sebuah makna perumpamaan bank semesta, ya. Jadi mari teman-teman, mulai saat ini kita bangun kepercayaan penuh dan kita nabung dengan selalu memberikan kebahagiaan terhadap sesama, dan sering bersedekah, itu sama halnya dengan menabung di bank semesta, gitu lebih. Nyai. Nyai, ini orang bukan? Tapi ini uang asli, ini uangnya nih masih ada nih. Tumpukannya nih masih banyak. Begini aja, karena ini sebuah makna sanepa, makna perumpamaan, dengan menghilangnya beliau, mulai saat ini kita pun harus bisa menghilangkan sifat buruk kita, ya. Mulailah dengan sifat yang baik sehingga bisa selalu menabung dan selalu diberikan kecukupan, selalu dialiri oleh rezeki dari Tuhan dari mana saja. Aduh, yaudahlah, kita pulang aja yuk. Nggih, kula pamit rumiyin Nyai nggih. Mapunten. Assalamualaikum. Berarti ini nyata ini ya? Mungkin ini sebuah juga perumpamaan juga nih. Kalau kita mengambil itu sama halnya membuat kita serakah namanya. Bukan hak kita. Udah yuk. Tadi saya udah tanyain belum? Apa tuh? Katanya ada tabungannya apa enggak saya ini ya? Semuanya ada tadi. Ya? Ada. Penonton juga ada nih. Aktifkan akunnya. Ya. Yuk. Aku merinding ini ya. Merinding suntuk.
merangsangmu supaya apa namanya itu aktif tuh akunnya. Yuk. Luar biasa ya teman-teman. Ini terjawab sudah. Apa yang dinamakan bank gaib itu bank semesta ya. Bank semesta yang sudah disediakan Tuhan. Dan kita sudah terdaftar di sana. Terdaftar sebagai nasabahnya. Akan tetapi aktif nggak tuh akunnya kita? Nah, untuk itu yuk kita aktifkan akunnya. Bagaimana caranya mengaktifkan akunnya? Kita harus sering berbuat baik, berbuat sedekah, tidak pernah khawatiran. Pasti akan dialirkan. Maksudnya tabungannya akan dikucurkan. Ketika kita punya tabungan banyak, kita pun nanti akan mengunduhnya pun banyak. Ya, mudah-mudahan kalian paham, kalian mengerti. Kalau yang belum mengerti, belum paham, mohon maaf. Ya, suatu saat nanti bila sudah saatnya dibukakan pintu hidayahnya, kalian akan paham, kalian akan menjadi orang-orang sukses, orang-orang berkelimpahan, bisa mengalami kebahagiaan dunia akhirat atau surga. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.